Sebagian warga tuh udah tahu kalau bakso ini mengandung babi, tapi kan dari luar banyak yang nggak tahu. Si penjual bilang dia merasa keberatan, karena kalau ditulis bakso babi pelanggannya berkurang. Sorry, maaf Bu, ini non halal. Nggak sama seperti di negara-negara luar ya. Kadang-kadang kita ambil contoh di Malaysia. Di Malaysia makanan halal dan non halal itu tertera. Kita tahu. Orang Malaysia ini mantap, sejahtera betul, banyak duit. Ini kita. Apa kalau di Malaysia? Setiap kali kita salaman sama orang yang lebih tua, misalnya kita mau salaman, dia pasti tarik tangannya gitu, tarik tangannya. Awalnya sih aku kayak payah tanya orang Malaysia, orang Indonesia yang paham agama pun tahu sebabnya. Itu adab lah bro. Waduh, orang Malaysia itu menjunjung tinggi pasal adab Islamnya, geng. Kalau bukan muhrim, mereka nggak akan salaman, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video kata perempuan ini. Inilah bedanya halal di Indonesia dan juga halal di Malaysia. Ada sebuah oknum pedagang bakso yang menggunakan daging babi, geng. Dan orang-orang di sana sudah tahu itu menggunakan daging babi, namun masih memakannya, geng, dan membelinya, geng. Apakah mungkin nikmat ataupun enak, namun seenak apapun kayak gitu ya, geng, ya, itu kan daging babi, geng. Itu dilarang dari agama kita, yaitu agama Islam, geng. Namun kenapa orang-orang ini masih makan daging babi, geng? Waduh, ini lagi viral banget, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Let's go. Spanduk bakso babi dipasang oleh Dewan Masjid Indonesia. Diduga gara-gara pedagang tidak jujur, padahal banyak orang muslim makan di sana. Melihat info dari fsnews.id, oknum pedagang bakso di Bantul, Yogyakarta ini sudah diberikan teguran agar memberi informasi kepada pembeli bahwa bakso non halal, namun tetap mengabaikan. Banyak warganet yang khawatir proses ngegiling baksonya di tempat penggilingan umum karena bakal tercampur dengan bakso sapi punya orang lain. Namun sepertinya jika berbicara dosa gak bakal dosa ya, karena yang makan bakso tersebut tidak tahu kalau non halal. Yang dosa itu jika jajan bakso makan kerupuk 2 ngakunya 1 tuh. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Apa nih? Bakso babi kok ada logo DMI? Jadi warung bakso di Bantul, Yogyakarta sempat menjadi sorotan nih. Soalnya di spanduknya tertulis bakso babi, tapi ada logo Dewan Masjid Indonesia. Sekjen DMI Ngesti Harjo Ahmad Bukhori bilang, penjual bakso ini udah jualan dari 1990-an, terus dapat lapak di situ baru tahun 2016. Keresahan masyarakat muncul di akhir tahun 2024, ketika banyak pelanggan termasuk yang berhijab. Sebagian warga tuh udah tahu kalau bakso ini mengandung babi, tapi kan dari luar banyak yang nggak tahu. Si penjual bilang dia merasa keberatan, karena kalau ditulis bakso babi pelanggannya berkurang. Ya gimana toh pak? Karena terus ditegur, akhirnya penjual memasang tulisan B2 di HVS. Itu juga dilepas pasang. Akhirnya DMI turun tangan buat masang spanduk besar bertuliskan bakso babi. Jadi jangan salah paham ya guys, biar yang beli gak kecelek. Untuk yang berhijab. Sebagian warga tuh udah tahu kalau bakso ini mengandung babi, tapi kan Mengerikan ya. Wow, terjadi di Bantul ya. Bakso babi. Bakso babi. Disinilah nampak kelemahan sistem di negara kita itu ya. Penjual non halal nggak menuliskan logo di situ non halal ya. Cobalah tulis di situ non halal. Tapi ini penjualnya ini curang. Dia takut baksonya itu nggak laku kalau ditulis non halal, bakso babi. Sehingga tahun 2024 dia berniaga ini dari tahun 1990. Dapat lapak di situ 2016. Sampai 2024 masyarakat dah resah lah, ya kan? Sehingga Dewan Masjid Indonesia
mengambil tindakan membuat spanduk ya bakso babi non halal. Inilah ya sistem di negara kita itu, penjual makanan non halal itu nggak ada logonya, sehingga mana-mana yang nggak tahu, kadang kita umat muslim makan. Di negara kita itu ya, Indonesia itu umat Islamnya paling besar di dunia. Kita mayoritas terbesar di negara kita Indonesia, minoritas itu sedikit. Kadang-kadang di Indonesia ini ya, masyarakatnya kesadaran dalam kehalalan makanan itu kurang. Contoh seperti di Bantul ya, di mana seorang bapak-bapak yang menjual bakso daging babi ya. Di situ dia nggak menuliskan baksonya itu non halal, sehingga ada yang makan, umat muslim, ibu-ibu berhijab makan baksonya itu dia biarkan, dia nggak mengatakan sorry maaf bu ini non halal. Nggak sama seperti di negara-negara luar ya. Kadang-kadang contoh, kita ambil contoh di Malaysia. Di Malaysia makanan halal dan non halal itu tertera, kita tahu, kita nggak ragu. Nggak sama kayak di negara kita itu ya, kadang-kadang pemiliknya non muslim, makanannya itu nggak halal, tapi mereka nggak menuliskan non halal. Aduh, mengerikan. Apa yang dikatakan jantung pisang, Kak jantung pisang bener juga, geng. Sistem kelemahan di Indonesia itu juga ada, geng, kayak gitu ya, geng. Berbeda dengan di Malaysia, geng. Ikinya selaku di Malaysia yang pernah tahu untuk mendapatkan sijil halal itu sangat susah sekali, geng. Kata orang-orang yang berniaga, sangat susah sekali, geng. Kayak gitu ya, geng. Kalau di Malaysia halal itu boleh makan, geng, kayak gitu, geng. Namun kalau di Indonesia nggak ada stiker halal, nggak ada non halal, nggak peduli, mereka lantak saja. Yang penting mereka berjualan, berniaga, mereka tidak memikirkan tentang hal itu, geng. Berbeda dengan di Malaysia, benar sekali nggak, berbeda dengan di Malaysia. Nah, kita sekarang mau reaction video-video tentang di Malaysia nih, geng, tentang di Malaysia dan kekagetan orang Indonesia saat ke Malaysia, geng. Jom kita simak lagi, geng. Orang Malaysia ini mantap, sejahtera betul, banyak duit. Ini kedai cookies craving time, antrinya panjang. Aku maju sedikit ketemu bakso beranak mercon KL. Waduh, ini pedasnya betul-betul meledak di mulut, bro. Ketemu lagi ayam dibakar dalam roda. Ada juga sushi tapi bentuknya taco. Waduh, ini enak, bro. Waduh, rembang mata. Ada lagi banyak-banyak makanan mantap di sini, bro. Jadi ini rasa fusion food festival. Begitu masuk, aku langsung cobain cookies yang paling viral di TikTok ini, bro. Ternyata cookiesnya memang enak ya. Kalau nggak percaya langsung aja datang sini beli. Pernah kepikiran nggak kenapa setiap tahun Malaysia selalu jadi top list wisatawan muslim di dunia? Bukan karena cuma mayoritas penduduknya yang beragama muslim, ternyata ada strategi besar di baliknya. Malaysia tahun ini kembali jadi nomor 1 Global Muslim Travel Index di tahun 2025 dengan skor 79. Bahkan jumlah wisatawan muslim juga terus naik, tembus 176 juta traveler di tahun 2024. Bahkan untuk pasar wisatawan halal nilainya diperkirakan lebih dari 300 USD miliar tahun ini. Tapi angka ini tuh nggak muncul tiba-tiba, ada strategi jelas di baliknya. Pertama, akomodasi halal dan friendly. Contohnya Hotel Perdana KLCC. Lokasinya strategis dekat dengan KLCC dan masjid ikonik di pusat kota. Hotel ini juga ramah muslim traveler dengan fasilitas ibadah dan suasana yang nyaman untuk keluarga. Yang kedua, produk halal jadi bagian dari wisatawan. Di Riviera Chocolate Story dekat Batu Cave, semua coklat udah bersertifikat halal, jadi belanja oleh-oleh pun tenang. Yang ketiga, hiburan modern tetap muslim friendly. Di Times Square Theme Park, wahana seru ada, tapi tetap tersedia ruang ibadah dan fasilitas keluarga. Dengan strategi kayak gini, Malaysia nggak cuma nyaman untuk wisatawan muslim, tapi juga tetap nyaman buat turis non-muslim yang mau nikmati budaya, kuliner, dan hiburan modern lainnya. Hai orang Malaysia, aku mau nanya, kenapa kalau di Malaysia setiap kali kita salaman sama orang yang lebih tua, misalnya kita mau salaman, dia pasti tarik tangannya gitu, tarik tangannya. Awalnya sih aku kayak ditarik tangannya. Awalnya sih aku kayak kaget ya. Kenapa dia? Apa dia nggak mau aku cium tangannya? Apa mungkin buat aku bahu dia nggak mau aku cium? Tapi di Malaysia tuh kayak gitu, setiap kali kita mau salam sama orang yang lebih tua, dia akan tarik tangannya. Seolah-olah dia tuh nggak kasih kalau kita mau cium tangannya gitu, kayak mau cium tangannya dia nggak kasih. Nah, aku tuh penasaran kenapa ya kayak gitu ya kalau orang di Malaysia ya. Ada yang bisa bantu jawab? Aku penasaran deh, kenapa? Oke bang, ikinya cuma bantu jawab yang setahu ikinya saja kayak gitu ya bang ya. Kenapa di Malaysia kalau bersalaman dengan perempuan terutamanya
itu mereka tidak mau, mereka kayak gini semua bang, kayak itu. Satu, mereka bukan muhrim, kayak gitu ya bang ya. Tak payah tanya dengan orang Malaysia, kalau orang Indonesia yang tahu tentang agama, mereka akan tahu bang, aslinya tidak boleh bang kita bersentuhan, kayak gitu bang ya, karena bukan muhrimnya. Dan dua bang, orang Malaysia itu tidak seperti orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia bersalaman harus kayak gini kan bang. Di Malaysia tidak bang, kayak gitu, berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu adab Islamnya lebih kental kayak gitu ya gengnya. Oke, kita bacakan komentar-komentar daripada abangnya tadi ya bang ya. Oke, kita bacakan yang pertama komentarnya. Seperti ini geng, komentar yang pertama kayak gitu ya geng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah tanya orang Malaysia, orang Indonesia yang paham agama pun tahu sebabnya. Itu kan ya bang, yang paham agama pasti tahu sebabnya bang, kayak gitu ya geng ya. Oke, bukan muhrim. Di Malaysia jika bukan muhrim kita tidak akan salaman. Nah, tahu sendiri kan bang. Belajar tentang halal and haram, Anda akan dapat jawaban. Waduh, suruh belajar tuh sampai dulu bang. Kayak gitu ya geng ya. Oke. Tanda dia hormat kamu sebab dia tak mahu kamu rasa rendah diri. Waduh, adabnya orang Malaysia luar biasa ya geng ya. Oke, yang terakhir bang ya. Itu adab lah bro. Waduh, ya. Kayaknya paham tentang hal itu. Jadi geng, orang Malaysia itu menjunjung tinggi pasal adab Islamnya geng. Kalau bukan muhrim mereka nggak akan salaman geng. Ingat adab Islamnya. Kayak gitu ya geng ya. Mereka sangat menjaga dan mereka sangat kental untuk menjaga adabnya geng. Kayak gitu ya geng ya. Dan kenapa di Malaysia, cuma negara Malaysia nggak ada ojek online. Itu juga penyebabnya geng. Kayak gitu ya geng ya. Karena mereka nggak mau saling bersentuhan ataupun dan lain sebagainya. Kayak gitu ya geng ya. Jadi sudah paham kayak gitu ya geng ya. Berbeda dengan di negara kita. Makanya negara kita harus sistemnya harus diperbarui lagi biar tahu makanan halal dan non halal kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.